Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Tikis. Jadi hari ini saya bakal bikin lamsal eh, bab 4 bagian 2 nomor 2. Nah, Kak, tadi tuh sebenarnya aku udah ngetik tapi ternyata nggak ke record. Jadi izin menjelaskan codingan aja, tapi ini aku bikin sendiri. Nah, jadi kita pertama include IOStream seperti biasa, terus using namespace std, terus in main untuk fungsi utama program di mana program pertama kali dijalankan. Terus di sini kita deklarasikan variabel, kita bentuk uh, tipe datanya tuh bentuk char, terus aku mau masukin huruf gitu, terus tipe data integernya itu pilihan. Nah, sebenarnya ada tipe data I dan tipe data J, tapi di sini untuk memudahkan karena aku tuh apa ya, kayak suka apa namanya, tertukar gitu, integer I gitu, integer J, jadi aku pakainya itu nanti langsung aku deklarasiin aja. Nah, di sini aku si out masukkan huruf, terus si in-nya huruf yang mau kita import, terus integer tinggi, kenapa kita butuh tinggi? Karena kita mau mencari segitiga. Nah, jadi huruf dikurang A, deklarasi A itu ditambah 1. Kita masukin si out itu satu segitiga menghadap ke atas, terus dua segitiga menghadap ke bawah, dan juga belah ketupat. Sini kita si outnya masukkan pilihan 113, dan si in-nya itu yang mau kita input adalah pilihan. Sini kita pakai if else dan for, atau penataan perulangan. Nah, di sini kita if pilihan. Jika pilihan satu if pilihan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan tinggi, dan plus plus. Nah, di sini if in for integer j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan tinggi, dikurang i dikurang 1, j plus plus. Terus di sini for integer j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan 2 dikali i plus 1. Dan di sini aku spasi biar nggak terlalu mepet aja, Pak. Nah, terus si outnya char, tipe data char, a plus i. Terus si outnya line. Terus di sini else if pilihan yang kedua, for integer i sama dengan 0, i-nya itu lebih kecil sama dengan tinggi, di plus plus. Dan juga sama sebelumnya, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan 2, tinggi dikurang i dikurang 1, j plus plus. Else if pilihan yang ketiga, untuk belah ketupat, ini sama dengan tinggi sama dengan sama okay, for integer i sama dengan tinggi dikurang 2, i lebih sama dengan 0, i min karena dia bakal ini. Terus kita masukin ke data charnya juga. Nah, terus yang else, yang terakhir si outnya pilihan tidak tersedia. Kalau misalnya yang mau kita pilih itu tidak dari ketiga ini. Sekitaran. Nah, di sini kita mau masukin huruf. Nah, di sini aku mau sampai misalnya F aja. Batas hurufnya F. Terus aku mau berbentuk segitiga menghadap ke atas. Nah, dia bakalan A, B, C, D, E, F. Ya, di batasnya. Gitu. Next, kita bikin pseudocode-nya. Oke, di sini kita lanjut aja bikin pseudocode-nya. Pertama itu pasti kita bikin, terus kita masukin variabel. Nah, di sini aku tadi masukin huruf di mana tipe datanya itu adalah karakter atau char. Terus aku masukin juga variabel pilihan juga, tipe datanya itu integer. Terus aku juga tadi masukin variabel tinggi. Terus
tadi ada juga variabel tinggi, nanti dapatin juga. Dan tadi juga ada variabel I dan J dengan tipe data integer. Oke. Nah, di sini kita mulai masuk row kayak tadi. Terus kita mau input huruf. Terus kita mencari atau proses tinggi itu huruf kurangin H plus 1. Nah, sini langsung aja kita like plus terus di sini kita white lagi. Kita read. Nah, di sini kita langsung aja pakai E, ya. E pilihannya maka 0 sampai kurang 1 itu akan menghasilkan I. Terus untuk J itu 0 sampai tinggi dikurang I dikurang 2 itu akan menghasilkan J. Nah, untuk yang J ini dia bakalan nampilin spasi dan I yang pertama. Nah, lanjut aja untuk sampai 2 dikali I itu akan menghasilkan J dan akan menghasilkan output huruf. Nah, huruf itu A plus I. N yang kedua, N2. Nah, terus else if kedua maka sama aja kurang lebih sampai dikurang 1. Nah, terus untuk J 0 1 ini akan menghasilkan J dan dia akan menghasilkan output spasi lagi. N. Oh, sampai ke pilihan ketiga ya, sampai ke pilihan ketiga. Maka sama aja kayak ini, dia bakal nih ya, dia tuh kayak dia sama aja kan di bagian atasnya. Nah, sini dia bakal write spasi lagi. N. Nah, kalau untuk bagian bawahnya dia sama aja
Nah, terus kalau misalnya enggak, kalau dia enggak, berarti kita white-nya itu pilihan, tidak tersedia. Terus selesai. Jadi ini adalah pseudocode dari nomor 2. Next kita bikin flowchart-nya.